Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Lina? Sehat ya hari ini? Alhamdulillah, insya Allah sehat. Alhamdulillah. Bu Lina, ini pertemuan kita pada kali ini menindaklanjuti apa yang sudah Bu Lina laksanakan, yaitu proses belajar mengajar pada tanggal 27 ya, 27 Oktober yang lalu ya. Jadi kita baru sempat berdiskusi pada hari ini. Walaupun saat itu Bu Lina sudah menyampaikan pembelajaran yang luar biasa, kemudian saya juga sudah mengikuti, anak-anak sudah aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Namun demikian tentunya saya ingin mendiskusikan lagi untuk meyakinkan, sudah saya tulis ini sudah pas atau belum gitu ya, sehingga nanti momen Bu Lina menyampaikan perasaan Bu Lina setelah mengajar, kemudian apakah mengajarnya sudah sesuai dengan yang Bu Lina rencanakan atau bagaimana, monggo bisa diuraikan satu per satu, mulai dari kesan atau perasaannya Bu Lina dulu, monggo. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Untuk pembelajaran kemarin merupakan pembelajaran via Google Meet yang kami lakukan yang kedua kali, Bu. Jadi yang pertama memang pernah melaksanakan ini, tetapi dengan kegiatan pembelajaran yang berbeda. Nah, untuk yang kemarin ini kan anak-anak lebih antusias karena mungkin sudah mulai mengenal, jadi tidak kaku lagi. Sudah ada yang mulai berani berpendapat, menjawab pertanyaan. Akan tetapi kemarin ada sedikit gangguan ketika ada salah satu anak yang keluar, izin mau ke belakang. Ya. Nah, itu yang hal yang biasa, saya kira. Pada saat kita luring juga anak-anak sering, Bu, saya izin ke toilet gitu ya. Terus. Cuman yang agak mengganggu karena memang belum saya sampaikan di awal pembelajaran bahwa ketika nanti ada yang izin sebaiknya meninggalkan pesan lewat chat saja, jadi tidak usah mengganggu karena takutnya pada saat saya menjelaskan pembelajaran atau temannya sedang menjawab pertanyaan akan mengganggu karena tiba-tiba ada suara muncul. Nah itu. Oke, tapi itulah perlu kesepakatan gitu ya, kesepakatannya dipertegas. Nah itu, yang perlu selalu digali bahwa dalam pelaksanaan pasti ada beberapa kendala. Kemudian ada beberapa anak yang bergabungnya itu agak terlambat, Bu, sekitar 10 menit dari itu apa ya, jam lain. Bukan, memang beliau mungkin terlambat. Padahal sudah saya informasikan sejak hari kemarinnya. Terus pagi saya ingatkan lagi, itu pada saat masuk saya sedang memaparkan materi. Jadi yang nampak di layar kan PowerPoint-nya. Jadi permintaan bergabung dari beberapa anak itu tidak bisa saya terima. Akhirnya ada tidak. Nah itu. Yang jelas anak-anak antusias untuk melakukan ini. Kemudian kalau dari segi ketercapaian kompetensi, Bu, di situ apakah pembelajaran hari itu sudah tercapai yang Bu Lina inginkan gitu? Bagaimana? Ya, menurut penilaian saya ada beberapa aspek yang saya lihat ketika menilai ketercapaian anak-anak. Yang pertama, aktivitas anak-anak. Anak-anak sudah banyak yang aktif, meskipun yang kendala itu begini, Bu. Jadi pada waktu saya menginginkan anak-anak untuk mengajukan dirinya untuk menjawab pertanyaan, tapi kan tidak muncul di layar.
sehingga saya agak deg-degan, akhirnya saya menunjuk. Nah, itu padahal yang saya inginkan ini kan sama seperti tatap muka biasanya, anak-anak yang menunjuk dirinya sendiri. Ada maksudnya kemauan sendiri gitu ya? Nah, betul. Ya. Tapi tetap saya apresiasi, jadi ketika ditunjuk anak-anak langsung tanggap dan menjawab apa yang saya sampaikan. Kemudian yang kedua, pada saat mengerjakan LK, anak-anak juga sudah bisa mengikuti. Nah, yang terakhir adalah hasil evaluasinya, Bu. Jadi untuk anak-anak yang tidak mengikuti secara online di Google Meet, apa namanya, PowerPoint saya share di grup WA, kemudian termasuk evaluasinya, dan dari hasil evaluasi itu, dari 29 siswa, yang 27 sudah jelas, yang 2 belum, sehingga ada 93% anak yang sudah tuntas. Itu penuntasannya, Bu. Berarti luar biasa ya, walaupun dengan daring, berarti anak-anak masih tetap bisa mengikuti gitu ya. Itu kan terbukti dari evaluasi yang Bu Lina sampaikan ke anak-anak, ternyata sudah 90 berapa persen Bu tadi yang tuntas? 93. Oh, alhamdulillah, hebat. Terima kasih Bu Lina. Sekarang yang berikutnya, nanti untuk pembelajaran yang dengan daring berikutnya, kita kan tentunya pembelajaran hari ini yang pembelajaran yang berikutnya kita kan berharapnya besok harus lebih baik dari hari ini gitu nggak? Nah, apa yang kita rencanakan supaya anak-anak bisa ketuntasan bisa mencapai 100% sehingga luar biasa. Iya. Monggo, apa kira-kira yang akan Bu Lina lakukan? Yang menjadi angan-angan saya untuk model pembelajarannya ini, anak-anak melakukan sebuah praktikum sederhana. Nah, harapannya anak-anak lebih tertarik untuk melakukannya, sehingga meningkatkan motivasi belajar supaya hasilnya insya Allah bisa lebih meningkat. Itu harapannya, Bu. Berarti karena kalau dengan praktikum, berarti anak-anak bisa mengalami langsung, akhirnya akan tertanam gitu ya. Akhirnya nanti lama, istilahnya melekat gitu, sesuai dengan teori konstruktivis. Jadi anak-anak bisa terlibat langsung dalam menemukan, dalam melakukan, dan seterusnya. Bu Lina, lagi untuk online-nya yang masih harus dipikirkan, Bu. Iya. Nanti kita lama-lama akan apa istilahnya kalau orang Jawa bilang itu lanyah gitu ya. Kalau sering dilakukan, anak-anak juga akan terbiasa. Satu lagi pertanyaan saya. Kalau kemarin itu kan di penutup sudah bagus karena kebetulan saya mengikuti langsung. Kemudian saya juga masih melihat videonya Bu Lina ngajar karena saya ingin meyakinkan gitu. Untuk evaluasi, tadi kan sudah 93 tuntas, kemudian hanya sekian, berarti 7% yang belum tuntas, gitu ya. Apa yang boleh dilakukan terhadap anak-anak kita ini? Yang tuntas diapakan, yang belum tuntas diapakan? Ya, untuk siswa yang belum tuntas, saya berikan remedi berupa soal yang hampir sama dengan tingkat kesulitan yang lebih rendah. Jadi mereka mengerjakan kembali sambil saya berikan sedikit penguatan lewat grup di WA. Kemudian untuk yang sudah tuntas, maka pengayaannya saya lebih condong ke ini, karena kan ini materinya berkaitan dengan lebih banyak praktek ya Bu, ketika anak-anak memperagakan properti tari tadi yang kemarin dengan pantun. Nah, itu saya beri tantangan lagi untuk membuat pantun berpasangan dengan teman yang berbalasan. Gitu. Dan tentunya kalau saya berharapnya nanti soal-soal evaluasinya ke depan, anak-anak bisa dilatih soal-soal yang lebih menantang lagi gitu ya Bu ya.
yang hot, jadi high order thinking skill gitu. Mudah-mudahan anak-anak terlatih dengan depannya soal-soal yang apa namanya sifatnya analisis gitu ya. Insya Allah. Saya kira cukup Bu Lina, informasi yang Bu Lina sampaikan cukup jelas, cukup detail, dan mudah-mudahan harapan kita yang pertama tentunya kita senantiasa berharap COVID segera sirna, kemudian yang kedua kita senantiasa sehat walafiat, dan jangan lupa pesankan ke anak-anak selalu ikuti pesan ibu itu ya, yang 3M. Itu yang harus selalu kita ingatkan ke anak-anak. Terima kasih Bu Lina atas waktunya. Ya, selalu tetap semangat. Kita akhiri, nanti kalau ada kesulitan kita bisa diskusi lagi di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.